Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah ini kami menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentu patut bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Baru saja kurang lebih seminggu yang lalu atau sekitar 9 hari yang lalu, kita telah selesai melaksanakan, orang menyebutnya pesta demokrasi atau pemilihan umum. Tentu kita berharap para caleg yang terpilih mampu mengemban amanah, mengutamakan kepentingan rakyat. Presiden yang terpilih nanti juga seperti itu, bijaksana, bertanggung jawab, dan mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Tentu saja saat ini sekaligus saya sampaikan melalui khutbah, sebaiknya kita cooling down. Kita mendinginkan diri, menenangkan diri, karena selama berjalannya kampanye sampai pemilihan umum, dan mungkin juga masih terasa sampai sekarang ini, banyak peristiwa, banyak kasus yang boleh dikatakan ya memilukanlah atau memprihatinkan. Tetapi mari kita sikapi dengan dewasa, kita sikapi dengan tenang. Kalau ada yang kurang puas karena menganggap pada saat pemilihan ada ketimpangan, ada kecurangan, silakan melalui jalur hukum, karena pemerintah juga sudah menyiapkan jalurnya tersendiri. Ya, ada juga hal-hal lain yang saya anggap memilukan adalah ketika selesai, kemudian kejadian-kejadian sempat viral, ada caleg yang terjun dari tiang antena yang tinggi ya, karena suaranya kecil, uangnya habis. Ada yang stres, ada yang gembira berlebihan, langsung pesta kemudian mati.
dan berbagai macam cerita-cerita lainnya. Tentu ini bisa kita ambil hikmahnya agar ke depan pesta demokrasi bisa diramu, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa dilaksanakan dengan penuh adem, dengan penuh ayem. Tidak ada terjadi hal-hal yang seperti itu. Cukup banyak juga KPPS, panitia pemungutan suara, yang meninggal. Ini juga perlu diteliti, kemudian bagaimana perbaikannya di masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan dalam cooling down ini? Saya tadi di awal membacakan salah satu ayat dari surat At-Taubah ayat 51. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa pada diri kita, atau ada juga yang menafsirkan tidak akan menimpa musibah, yusib. Ada yang menyebutnya musibah kepada diri kita, illa kataballahu lana, kecuali Allah telah mencatatkan hal itu bagi kita. Huwa maulana, dan Allah lah sebagai wakil kita, sebagai sandaran kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah hanya kepada Allah lah kita bertawakal, kita berpasrah diri. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menekankan kepada kita tentang satu ajaran yang sangat luhur, sangat luar biasa, yakni bertawakal. Tawakal tu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Sebagian besar alim ulama menafsirkan tawakal itu dengan satu paket kegiatan yang kalau kita singkat UDP lah ya. Usaha, doa, pasrah. Usaha atau ikhtiar. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita memang diwajibkan berikhtiar, berusaha agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan tercapai. Tetapi juga perlu diiringi dengan doa, minta kepada Allah, kemudian sikap yang terakhir kita pasrahkan kepada Allah. Kalau kita preteli satu persatu, maka tentu kita membutuhkan pemahaman tersendiri. Itulah sebabnya kenapa banyak ulama, banyak khotib, banyak penceramah ketika sebelum pencoblosan. Saya juga nonton di televisi, bahkan saya juga sempat ceramah materi tersebut, yaitu materi tentang berhati-hatilah ketika kita meraih sesuatu, ketika kita tertanam ada ambisi, boleh punya keinginan, tapi jangan sampai ambisius berlebihan. Karena kalau sudah ambisinya berlebihan, kadang-kadang na'udzubillahi min dalik, kita terjerumus dengan menggunakan segala cara. Para khotib itu saya dengar sendiri, bukan cuma khotib tetapi di televisi juga diingatkan running text setiap hari jalan. Mengenai apa? Mengenai money politik, politik uang, menyuap. Nah, kalau cerita seperti ini, mungkin di antara kita juga punya pengalaman sendiri, termasuk saya, walaupun bukan pada bidang caleg atau nyalonkan anggota DPR, tetapi itu kan biasanya
Kadang-kadang dalam satu promosi jabatan di perusahaan, di birokrasi sebagian juga ada. Itu kan dianggap sudah biasa. Kalau mau naik jabatan katanya harus menggelontorkan sekian rupiah, sekian rupiah. Saya menjawab, kalau memang prosesnya itu, sistemnya itu, misalnya menggunakan cara asesmen, cara berlomba fastabiqul khairat dengan kebaikan, siap. Tapi kalau harus menggelontorkan seperti itu, saya penakut. Saya bilang saja takut saya. Takutnya itu 3 hal. Yang pertama tentu takut kepada Allah. Karena itu sudah jelas-jelas kalau dengan cara seperti itu merupakan ar-rashi wal murtashi la'anahullahu alaihima. Suap. Sejenis dengan money politik. Dilaknat Allah. Dalam pernyataan lain, ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar. Yang menyuap dengan yang menerima suap adalah calon penghuni neraka. Kedua-duanya bahkan dengan perantaranya. Na'udzubillah. Itu takut yang pertama. Takut yang kedua, bagaimana kalau kita sudah kumpulkan uang, kemudian pas kita menyerahkan uang, ada yang ngintip, ada yang rekam, ada yang viralkan. Pasti ditangkap, karena memang peraturannya juga tidak boleh. Sebenarnya birokrasi di Indonesia, saya melihat sudah sangat bagus, sudah makin meningkat, pengawasan makin ketat. Akan tetapi kadang-kadang makin ketat pengawasan, makin banyak juga penyelewengan. Dan takut yang ketiga, dan ini juga yang terjadi kasihan dengan saudara-saudara kita. Ketika uangnya kita serahkan, atau para caleg uangnya dihamburkan, habis uangnya. Kemudian begitu selesai, dia tidak terpilih. Uangnya hilang tanpa ada bukti karena tidak dimintai tanda tangan. Kalaupun dimintai tanda tangan, tentu tidak tahu. Pasti mengaku saya nyoblos kamu, Ji. Nah ini dampak negatif yang sesungguhnya sudah kita warningkan, sudah kita dengung-dengungkan di mana-mana. Melalui media elektronik, media cetak, YouTube dan lain sebagainya. Akan tetapi kadang-kadang kita memang tidak menghiraukan. Tetapi okelah. Karena ini sudah terjadi, mari kita kembalikan kepada Allah. Kita tolong saudara-saudara kita yang misalnya kondisinya seperti itu, mudah-mudahan jangan terlalu banyak yang stres. Di daerah Jawa, rumah sakit jiwa sudah banyak menambah ruangan-ruangan katanya untuk para caleg. Na'udzubillah. Padahal mereka adalah calon pemimpin kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya cara tawakal kita yang terbaik adalah kita kembali kepada jati diri kita. Kita ingat bahwa kita ini sebenarnya lahir ke dunia tidak punya apa-apa. Ya anggaplah kalau musibah-musibah lain yang berupa fisik, misalnya kadang-kadang ada kita mendapat musibah berupa keluarga kita, anak kita, motornya tabrakan, banyak keluar uang. Nah ini juga musibah. Udah kembalikan. Pulanglah kepada Allah. Rajin-rajin ke masjid. Rajin-rajin berzikir, rajin-rajin berdoa. Dan bertobatlah. Kalaupun masih punya cita-cita 5 tahun yang akan datang, coba atur dengan baik. Boleh bersodakoh. Tapi jangan minta imbalan. Karena sodakoh dengan minta imbalan itu bukan sodakoh, namanya suap. Saya sering sampaikan banyak teman saya yang alhamdulillah dia kalau melihat misalnya masjid kekurangan apa, dia langsung kirim uangnya, kirim barang. Tidak minta kalau saya nyalonkan tolong suruh calon ya.
suruh nyoblos saya. Melihat ada masalah di masyarakat, jembatannya bermasalah, dia bantu jembatannya. Dan begitu saatnya pemilihan dia nyalonkan tanpa kampanye, tanpa mengemis suara, tanpa meminta-minta dicoblos, alhamdulillah dicoblos. Karena itu dengan cara seperti itu benar-benar bersedekah, bahkan insya Allah lebih berkah. Uang kita serahkan kepada masyarakat untuk kepentingan umum berpahala, masyarakat tertolong, dan kita juga punya berkah karena masyarakat insya Allah ikhlas mendoakan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, mari kita kembali saja kepada Allah. Ada satu cerita sedikit. Ini tawakal ini sebenarnya ada dua ulama besar beradu pendapat. Mana katanya kehebatan tawakal dengan ikhtiar. Sebenarnya kan dalam ajaran Islam tawakal dengan ikhtiar itu sama-sama harus dilaksanakan. Tetapi ingin menguji kehebatan tawakal dengan ikhtiar. Dua ulama ini yang satu menganggap ikhtiar lebih hebat, yang satu tawakal lebih hebat. Jadi salah satu ulama yang mengatakan ikhtiar lebih hebat, kalau begitu kamu lihat, kamu duduk saja di sini bertawakal tanpa ikhtiar, saya akan berikhtiar. Siapa yang akan dapat? Dia ikhtiar, dia cari sesuatu, kemudian mendapatkan rizki. Rizkinya itu katakanlah 1 juta, begitu sampai dia langsung dengan gembira, alhamdulillah katanya berkat ikhtiar saya dapat 1 juta. Saya bagi 2 dengan kamu. Berarti kan lebih hebat ikhtiar toh? Yang mengatakan tawakal lebih hebat. Tawakal juga lebih hebat. Justru saya diam saja di sini, saya juga sama dapat seperti kamu. Sama-sama 500 juta. Sama-sama 500 ribu. Kan tadi 1 juta dibagi 2. Nah ini artinya kita pasrahkan diri. Lebih-lebih tawakal kita adalah tawakal penyesalan. Insya Allah mumpung masih ada kesempatan kita bertobat. Jangan jerumuskan diri kita pada kebinasaan, jangan jerumuskan kita pada hal-hal yang justru makin mudorot ya. Jangan putus asa. Masih ada saatnya kita untuk terus berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.